Halo Sobat ASN, menjadi bagian dari birokrasi bukan hanya persoalan status, tapi juga terkait persoalan profesionalisme. Kali ini kita akan bahas tuntas terkait manajemen ASN. Sudah siap? Mari ikuti kami. Pagi Kak Ratu, Pagi Kak Agung. bisa tolong dijelaskan apa esensi dari manajemen ASN itu? Tentu Kak Agung, jadi manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki etika dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Intinya, dengan sistem ini tuh kita akan menghasilkan SDM yang unggul seiring dengan perkembangan zaman sekarang, Pak. Baik, dimengerti. Berarti bukan hanya persoalan administrasi ya Kak Ratu? Betul sekali Kak Agum. Jadi ini tuh tentang pengaturan profesi ASN supaya bisa mengenali kualitas dan pengembangan dirinya. Ini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa nanti bertanya ya. Halo Kak, Halo Kak Agum. terkait manajemen ASN ini, bagaimana caranya biar pengelolaannya itu adil dan objektif? Saya dengar juga ada namanya sistem merit, itu gimana? Betul sekali Kak Agum. Jadi sistem merit itu adalah kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, agama, ras, maupun jenis kelamin. Bagi pekerja, ini menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir mereka. Wah, menarik nih. Berarti semua tergantung dari prestasi dan kemampuan nyata ya Kak? Betul Kak Agung, bahkan dalam proses rekrutmen, kita sudah menggunakan sistem CAT untuk mencegah intervensi personal dan menjaga transparansi. Halo Kak, terkait sistem merit ini, sistemnya kan sudah bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, tugas kita apa ya? Sebagai seorang ASN yang berada di dalamnya, apa fungsi kita sebenarnya? Oke Kak, jadi fungsi kita sebagai ASN adalah kita sebagai pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, serta pelaksana dari kebijakan pemerintah. Sementara tugas kita yaitu adalah sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah yang sudah dibuat, serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin Kak. Wah, sepakat nih Kak. Terus bagaimana dengan peran dan kewajibannya? Oke, intinya Kak, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas kebijakan pembangunan nasional. Tapi ingat, semua itu harus dilakukan secara profesional, bebas politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kewajiban ASN adalah kita harus setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian Pancasila, lalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati undang-undang, menyimpan rahasia jabatan, dan menunjukkan integritas dalam sikap dan maupun tindakannya kita. Halo Kak, Halo Kak. tanggung jawab seorang ASN itu sangat besar. Pasti butuh panduan perilaku. Nah, apakah di sini fungsi dan peran dari kode etik ASN? Tepat sekali Kak Agum, kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Isinya mencakup pelaksanaan tugas yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga rahasia negara. Kita juga dilarang menggunakan informasi intern negara untuk menggunakan keuntungan pribadi. Intinya integritas itu adalah harga mati. Sekarang kita sudah tahu teori terkait manajemen ASN dan sistem merit ini. Nah, penerapannya bagaimana di instansi kita masing-masing dan di meja kerja kita masing-masing? Ya, baik penerapannya yaitu dengan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi agar bisa terus relevan dengan kebutuhan organisasi. Menggunakan fasilitas negara secara efisien, Dan melayani setiap warga negara tanpa membedakan siapa mereka. Jadi kesimpulannya, manajemen ASN itu bukan hanya sekedar aturan di atas kertas, namun wajib menjadi budaya kerja agar menjadi pelayan publik yang hebat. Saya Agum dan rekan-rekan, mari menjadi ASN yang berintegritas. Bangga melayani bangsa.